Assalamualaikum, hai teman-teman anime. Kali ini saya akan menceritakan salah satu karakter dari film anime Naruto, yaitu sang pasir dari negeri Suna, yaitu Gaara. Tetapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tidak lupa juga lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gaara adalah shinobi dari Sunagakure. Sukaku disegel ke tubuhnya saat dia dilahirkan. Sekaligus hal itu adalah penyebab dari kematian ibunya. Dianggap sebagai monster oleh desa dan juga tidak ada yang mencintainya, Gaara menjadi benci pada dunia dan juga mulai hanya mengenal kekuatannya sendiri dan mendapatkan gelar Gaara sang pasir dari negeri Suna. Kekuatan dari kecintaan dirinya sendiri kemudian dikalahkan oleh Naruto Uzumaki yang berdedikasi teguh untuk teman-temannya. Dan pada saat itu, Gaara mulai meniru metode Naruto dan mengubah pendapat Sunagakure tentang dirinya. Dia akhirnya menjadi Kazekage kelima. Posisi dipertahankan bahkan setelah Sukaku dikeluarkan dari tubuhnya oleh Akatsuki. Gaara dilahirkan yang paling termuda dan mempunyai dua saudara, yaitu Kankuro dan Temari. Sebelum kelahirannya, ayahnya yang sebagai Kazekage menyuruh nenek Shio untuk menyegel Sukaku ke dalam dirinya, dengan harapan agar Gaara menjadi senjata pamungkas untuk Sunagakure. Karena ia adalah satu-satunya dari ketiga anak Kazekage yang sangatlah nyocok dengan monster itu. Sebelum ibunya yaitu Karura meninggal dunia, ia sangat bangga dengan anaknya tersebut dan bersumpah ingin selalu melindunginya. Sementara ayahnya yang sebagai Kazekage mengajarkan ninjutsu dan pelatihannya itu diteruskan oleh Yasamaru sebagai pamannya. Sebagai seorang anak, Gaara melakukan banyak upaya untuk berhubungan dengan orang-orang Sunagakure. Semua takut padanya karena hubungannya dengan monster pasir yaitu Sukaku. Semua orang memandang Gaara adalah sebagai monster pasir, dan nampaknya Yasamaru adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli sama sekali sama Gaara. Ketika Gaara tidak sengaja menyakiti orang lain karena kemampuan alam bawah sadarnya yang telah diberikan kepadanya oleh monster itu, Yasamaru sendiri mengerti bahwa Gaara tidak bermaksudkan untuk menyakiti siapapun. Orang Sunagakure bagaimanapun menganggap bahwa serangan Gaara sebagai ancaman serius ke arah desa. Kecewa kepada peristiwa tersebut, ayah Gaara memutuskan untuk menguji anaknya dan menyuruh Yasamaru untuk menyerang Gaara, baik secara fisik atau psikologis, dalam upaya untuk melihat apakah Gaara bisa mendapatkan kontrol atas Sukaku atau tidak. Karena ayah Gaara adalah seorang Kazekage, mau bagaimanapun juga Yasamaru harus menerima tugas dari seorang Kazekage, dan kemudian dia setuju untuk menyerang Gaara atas perintah ayahnya. Dalam hal ini, Yasamaru bergerak dengan cepat untuk menyerang Gaara. Gaara yang menyadari akan serangan ini, kemudian dia berhasil menangkisnya dan juga melumpuhkan seorang yang menyerangnya. Ketika Gaara menyadari bahwa Yasamaru yang melakukannya, dia sangat tidak percaya dan bertanya-tanya bahwa kenapa Yasamaru bisa berniat untuk menyerangnya. Yasamaru mengungkapkan bahwa ini semua adalah perintah dari Tuan Kazekage atau ayahnya Gaara. Meskipun Gaara pada awalnya mencoba untuk mempertimbangkan serangan Yasamaru yang diperintahkan oleh ayahnya, Yasamaru berbohong kepadanya dan juga mengatakan dia telah rela menerima misi untuk membunuh Gaara. Dia juga mengungkapkan bahwa dia tidak pernah benar-benar mencintai Gaara dan mengatakan bahwa membunuhnya akan membalas dendamkan kematian saudaranya. Dalam upaya terakhir untuk membunuh Gaara, Yasamaru menyiapkan sejumlah kertas peledak yang menutupi tubuhnya, meminta kepada keponakannya untuk mati dalam kejadian tersebut. Dengan cepat, Gaara menggunakan pasirnya dan lantas Gaara berhasil selamat dari ledakan itu. Namun ia kehilangan satu-satunya orang yang telah ia pikir sebagai orang yang sangat peduli kepadanya. Akibat kematiannya Yasamaru, Gaara kehilangan kendali dan berubah menjadi monster Sukaku dan mengamuk di sekitar desa, sebelum ayahnya berhasil menggantikannya menggunakan pasir emasnya. Setelah pengalaman dramatis kehilangan pamannya, yaitu Yasamaru, Gaara menyadari bahwa tidak ada lagi seorang pun yang benar-benar mencintainya. Gaara menjadi seorang penyendiri dan kejam yang obsesif, membunuh orang dalam upaya untuk memuaskan dirinya, serta untuk mendapatkan pengakuan dari desa Sunagakure. Tahun demi tahun pun berlalu. Gaara muncul saat dia jalan-jalan di desa Konoha dengan saudaranya yaitu Temari dan Kankuro. Mereka bertemu Naruto dan kawan-kawan. Mereka hampir saja bertarung, tetapi Gaara berlalu begitu saja. Setelah lolos ujian tertulis, tim Suna memasuki ujian kedua. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh tim lain. Tetapi dengan mudahnya Gaara menghabisinya dengan kejam tanpa dia terluka sedikit pun. Babak ketiga ujian Jonin lantas dimulai. Karena banyaknya peserta yang lolos termasuk Gaara ke babak ini, diadakanlah babak penyisihan dahulu. Gaara lantas berhadapan langsung melawan Rock Lee di pertarungan terakhir. Karena terdesak, akhirnya Rock Lee menggunakan jurus hebatnya untuk menghancurkan Gaara.
yang membuat Gaara lantas terdesak. Akan tetapi Gaara berhasil membalikkan serangan dan juga nyaris membunuh Rock Lee apabila guru Guy tidak datang tepat waktu untuk menghentikannya. Dan pada akhirnya Gaara menang dan kembali melawan Sasuke di babak ketiga setelahnya. Di babak ini, Sasuke mengeluarkan jurus hebatnya yaitu Chidori yang membuat Gaara terluka, dan untuk pertama kalinya dia mengeluarkan Shukaku akibat terdesak dalam pertarungannya melawan Sasuke. Namun, tiba-tiba terjadilah serangan besar-besaran oleh Tsunagakure dan juga Otogakure. Gaara dibawa pergi oleh Temari dan Kankuro. Gaara dikejar oleh tim 7 bersama dengan Shikamaru dan Shino Agurame. Sasuke lantas terjebak dengan Gaara yang mulai mengubah dirinya menjadi Shukaku. Gaara mampu menahan serangan terakhir dari Sasuke yaitu Chidori, sehingga dirinya dapat mengalahkan Sasuke sebelum Naruto dan Sakura tiba. Penasaran dengan kemampuan Naruto dalam menyaksikan kemenangannya atas Neji Hyuga, pas selama ujian berlangsung, Gaara mengancam untuk membunuh Sakura agar memaksa Naruto untuk melawan dirinya. Pertarungan Naruto dengan Gaara ini untuk pertama kalinya terjadi dalam situasi ini. Setelah dipukuli 1000 bayangan dari Naruto, Gaara marah dan juga memberikan bentuk penuh Shukaku, yang membuat Naruto itu memanggil Gamabunta. Setelah Gamabunta menunjukkan kekuatannya, Gaara kemudian muncul dan juga menggunakan teknik rahasianya untuk memberikan Shukaku mengambil kontrol penuh dalam pertempurannya. Merancang strategi untuk memerangi Shukaku, Gamabunta dan juga Naruto menggunakan teknik formasi kombinasi untuk berubah menjadi serigala raksasa ekor 9 atau Gurama. Dan pada akhirnya, Naruto berhasil mengalahkan Gaara dalam pertempuran hebat ini. Gaara selalu mengingat kata-kata Naruto yang menyebutkan teman yang dibutuhkan itu untuk mengobati rasa kesepian, karena Naruto dan Gaara memiliki masa lalu yang sama. Setelah beberapa tahun setelah itu, Gaara menjadi lebih bersabar dan juga berhenti menjadi pembunuh berdarah dingin. Saat Sasuke meninggalkan desa Konoha untuk bergabung dengan Orochimaru, Gaara, Temari, dan Kankuro datang sebagai pasukan bantuan dan menyebutnya balas budi dari desa Suna. Kemudian Gaara bertarung hebat melawan Kimimaru dan memenangkan pertarungan dengan keterampilan hebatnya. 2 tahun setelah itu, Gaara menjadi Kazekage kelima, menggantikan ayahnya yang terbunuh oleh Orochimaru pada saat ujian Chunin di desa Konoha dimulai. Saat Deidara memasuki desa Suna untuk menangkap Gaara, Gaara muncul di hadapan Deidara dan bertarung hebat melawan Deidara. Namun Gaara dapat dikalahkan setelah dirinya memilih untuk menyelamatkan desa dari ledakan bom milik Deidara. Gaara kemudian dibawa oleh Deidara ke markas Akatsuki untuk mengambil Shukaku dari tubuh Gaara. Tim 7 dan juga tim 8 datang untuk menolong Gaara. Meskipun Gaara telah mati, akan tetapi dirinya dihidupkan kembali berkat kemampuan Nenek Chiyo yang memberikan nyawanya untuknya. Nenek Chiyo pun mati akibat peristiwa itu. Beberapa waktu setelah itu, Gaara berangkat ke pertemuan 5 Kage yang diadakan di negara besi untuk membahas mengenai Akatsuki. Pertemuan menjadi kacau setelah Sasuke menyerang tempat pertemuan, dan kemudian Obito datang menyelamatkan Sasuke dan mendeklarasikan perang dunia ninja yang keempat, yaitu untuk merebutkan 2 Jinchuriki yang tersisa untuk membagikan Yubi. Para Kage tersebut sepakat untuk membunyikan 2 Jinchuriki tersebut, yaitu Naruto dan Killer Bee selama perang. Di perang dunia ninja yang keempat, Gaara menjadi jenderal shinobi dan juga sekaligus sebagai pemimpin divisi keempat. Gaara bertarung melawan semua musuh-musuh Edo Tensei yang sangatlah hebat. Dan dari sinilah terjadilah sebuah pertarungan antara Gaara melawan ayahnya sendiri. Gaara kemudian berhasil mengalahkan ayahnya. Ayah Gaara kemudian membongkar rahasia Gaara, yang ternyata pasir yang melindungi Gaara adalah kekuatan yang dimiliki oleh ibunya. Setelah menjelaskan kejadian yang sebenarnya, Gaara menangis dan memaafkan ayahnya sebelum dia menyegarnya. Sampai saat pertarungannya melawan Madara, Gaara dan juga Shukaku menyerang Madara dengan jutsu hebatnya. Mereka berhasil memperlambat gerakan Madara sehingga makhluk berekor lainnya dapat menyerangnya. Namun dalam kejadian ini, Madara berhasil mendapatkan Rinnegan-nya dan kemudian berencana untuk mengambil semua biju untuk menjadi wadah dari patung Gedomazo. Saat Madara mulai menarik satu persatu seluruh biju, Gaara berusaha untuk menyelamatkan Shukaku yang akan disegel ke dalam patung Gedomazo. Namun, setelah semua usaha yang telah dilakukan oleh Gaara, dan pada akhirnya Shukaku dan para biju lainnya berhasil tersegel ke dalam patung Gedomazo, yang membuat Madara itu berhasil mendapatkan semua biju atau monster berekor. Meskipun pada akhirnya Naruto dan juga segala upaya Sasuke yang telah gagal untuk menghentikan Madara dari rencana Mugen Tsukuyomi-nya, semua shinobi terjebak dalam dunia mimpi. Gaara bermimpi bahwa ia memiliki masa kecil yang bahagia di desa Suna dengan orang tuanya, saudara kandungnya, dan juga pamannya yaitu Yashamaru. Dan juga dia mana dirinya bisa bermain dengan Naruto di setiap harinya. Namun pada akhirnya Naruto, Sasuke, dan juga kawan-kawan mampu melepaskan Tsukuyomi tak terbatas.
Ia lantas membebaskan Gaara dan juga seluruh dunia dari dunia mimpi. Dan demikian hal ini mengakhiri Perang Dunia Shinobi yang keempat. Setelah perang berakhir, Gaara dan juga para Kage lainnya melakukan perjalanan ke Konoha pada hari pelantikan Kakashi menjadi seorang Hokage. Gaara lantas berterima kasih kepada Naruto atas usahanya selama Perang Dunia Shinobi yang keempat.